pengembangan Indonesia kreatif itu kenapa harus dari musik? Musik itu adalah sebuah bidang yang secara capital investment, secara kita membuat permodalannya tidak harus selalu besar, tapi punya unsur viralitas, unsur penyebaran yang luar biasa secara ekonomi. Artinya dari musik, sederhananya begini, dari musik, panggung musik, di sampingnya ada kedai yang berjualan, ada food truck, lalu juga fashionnya juga bergerak, semua pemusiknya pakai baju yang keren-keren yang menginspirasi ala Indonesia misalnya. Lalu juga secara ketika menginspirasi bisa dijadikan film, dan ketika berputar semua industri itu dengan modal yang tidak bisa katakan bisa dari 500.000, 200.000 dengan gitar saja diproduksi rekaman tiba-tiba meledak. Tidak harus sampai 4 miliar, 11 miliar, 12 miliar. Bisa juga dengan 200 juta, 300 juta, 400 juta dengan orkestrasi yang besar menjadi suatu produksi yang bagus. Tetapi sebagai buah kekuatan konsep, di LPS ini akan ada mentor-mentor yang bisa memberikan arahan-arahan bahwa paling penting dari kita adalah melakukan pengembangan dari kekuatan inspirasi, kekuatan referensi, dan hati kita sebagai seniman, karena hanya hati yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Di depan luar biasa tantangannya, kita tidak boleh cengeng, jadikan teknologi adalah sebagai tools, sebagai teman kita, tapi kita harus waspada. Dan saya yakin manusia-manusia Indonesia akan mencintai hasil karya dari manusia sejati. Jadi jangan takut itu, pastinya kita harus melakukan output kesepahaman bersama, dan bagaimana kita membuat aturan-aturan ataupun segala sesuatu yang memberikan sesuatu kebijakan yang kondusif untuk pengembangan industri kreatif itu sendiri. Banyak yang harus kita lakukan, dan ini adalah salah satu hal penting bahwa concern kita bahwa kita akan mengalahkan negara lain. Jangankan mengalahkan negara lain, baru kita berjaya di negara kita saja itu luar biasa marketnya, luar biasa besar. Saya selalu sudah bercandai bahwa Indonesia ini, saya dan jalan ke berbagai negara gitu, jarang loh orang-orang di jam-jam siang itu main YouTube, main apa, ngeliat gitu. Indonesia ini semuanya lihat-lihat YouTube, lihat apa, mendengarkan. Jadi memang market yang besar. Kalau itu dikuasai oleh Indonesia saja, itu luar biasa besarnya. Apalagi kalau kita bisa memberikan sinar keluar Indonesia, menghangatkan dunia dan menjadi bias-bias di seluruh negeri, di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia. Kenapa saya bilang bias? Orang bilang, oh bias itu sisa sinar mas. Enggak, bias itu kalau anak sekarang bilang jagoan. Biasnya kamu di BTS siapa? Biasnya kamu, nah itu jadi kita harus jadi andalan kehebatan dunia musik. Dan saya yakin Indonesia punya bakat-bakat hebat. Tadi aja ngelihat New Chesero dengan kemampuannya, instrumentasinya luar biasa, permainan pada instrumentasinya juga sangat solid, dan itu membanggakan. Saya yakin jarang kok, saya ketemu banyak musisi di seluruh penjuru negeri ini, di seluruh dunia ya, di Korea, di Swedia, produser di tempat-tempat di Amerika dan berbagai negara. Indonesia saya nggak kalah, saya banggakan banyak. Tinggal bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri kreatif ini, musisi Indonesia untuk bisa menghidupi dirinya dengan luar biasa. Karena kalau istilah